Raman dan Ishita pulang ke rumah. Toshi berkata bahwa orang-orang akan mempertanyakan Romi sekarang. Raman berkata bahwa mereka akan menemukan solusinya. Toshi berkata bahwa orang-orang pasti akan menghina Romi. Raman berkata akan menghancurkan mulut mereka jika berani menghina Romi. Raman berkata bahwa apa yang Romi lakukan membutuhkan keberanian untuk menceritakan kelemahannya di hadapan semua orang. Raman merasa bangga pada Romi dan memintanya untuk memaafkannya. Ishita kemudian meminta Toshi untuk beristirahat. Mereka kemudian mendengar suara Sagun dan bergegas pergi untuk melihat. Madavi dan Sagun berdebat dengan keras. Madavi mengatakan bahwa Sagun wanita murahan dan tidak memiliki tempat di rumahnya karena mereka memiliki kehormatan. Madavi mengusirnya keluar. Sagun berkata akan menjatuhkan kehormatan mereka sekarang. Dia kemudian berteriak keluar dan berkata, adikku telah menyelamatkan adik mereka. Anak lelaki mereka tidak bisa menjadi seorang ayah. Salah satu anak perempuan keluarga Ilir mandul dan anaknya yang lain telah tidur bersama orang yang akan menjadi suamiku. Raman dan Ishita serta semua orang bergegas menghampirinya. Sagun terus berbicara kasar dengan nada tinggi. Ishita memintanya untuk menghentikan permainannya. Sagun terus berbicara dan mengatakan jika Romi seorang yang impoten dan berkata menjelek-jelekan Ishita. Dia berkata bahwa Ishita telah mengambil keluarganya juga suaminya. Ishita bertanya suami yang mana yang dimaksud Sagun. Sagun kemudian berkata bahkan Raman pun tidak pernah menyentuhnya. Ishita pun menamparnya dengan kemarahan dan berkata bahwa apa yang terjadi antara dirinya dan suaminya bukan urusannya. Sagun mendorong Ishita dan hendak menamparnya tapi Raman memegang tangannya dan menghentikannya. Dia berkata pada Sagun, kau sudah terlalu banyak bicara dan jika kau terus menghina istriku maka aku akan melewati batasanku. Aku berjanji, berhati-hatilah, ini keluargaku, pergi dari sini sekarang. Sagun membalas bahwa mereka telah mengusirnya dan apa yang akan mereka lakukan pada Aditya. Toshi menangis. Sagun berkata bahwa mereka semua akan kesulitan untuk bertemu Aditya. Sagun kemudian pergi. Mereka semua pun menangis. Raman kemudian mengajak mereka semua pulang. Mihir mendatangi Rinki di kamar dan melihat dia sedang menangis. Mihir membawakan kopi untuk Rinki dan memintanya untuk tidak menangis. Mihir lalu berbicara panjang lebar dengan Rinki. Rinki pun tersenyum melihatnya. Raman berbicara dengan Pathak di telepon dan mengatakan bahwa dia ingin memenangkan hak asuh ini dengan cara apapun. Ishita kemudian datang dan bertanya apa yang terjadi. Raman menjawab bahwa dirinya sudah lelah dengan Sagun. Tuan Bala kemudian muncul dan berkata jika ibu mereka sedang tidak sehat. Mereka kemudian pergi melihat Toshi. Toshi menangis memikirkan bahwa Aditya sebagai pewarisnya telah pergi dan Romi tidak bisa memiliki seorang anak. Raman menenangkannya dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Raman berjanji akan menemukan solusi untuk semua ini. Raman berpikir bahwa dia harus segera memecahkan permasalahan Romi dan juga Sagun. Pagi harinya Ishita melihat iklan di koran tentang orang hilang yakni Sarika yang ditunjukkan oleh Raman. Ishita pun bertanya mengapa dia memberikan koran ini padanya. Raman berkata bahwa Sarika akan menjadi ibu dari anak Romi. Raman berencana membuat mereka menikah. Tapi Ishita berkata bahwa Raman telah menolak pernikahan mereka. Raman berkata bahwa situasinya berbeda. Romi dulu tidak bertanggung jawab dan sekarang Romi pasti bertanggung jawab setelah apa yang dilakukannya kemarin. Ishita berkata bahwa ini sangat egois. Raman pun membela diri. Pathak kemudian datang dan menunjukkan dokumen-dokumen. Raman meminta Ishita mempercayainya. Dia berjanji akan menyelesaikan semua masalah. Pengacara Abhishek menemui Sagun dan menyerahkan dokumen padanya. Sagun terkejut melihat pemberitahuan hukum bahwa Raman mengajukan hak asuh atas Aditya. Abhishek berkata pada Sagun bahwa dia bisa berjuang melawan klaim ini. Raman menganggapnya tidak bisa mengasuh Aditya dengan baik. Pengadilan akan memutuskan. Abhishek kemudian beranjak pergi. Sagun pun menahan geram pada Raman. Dia berkata bahwa hak asuh Ruhi telah menyatukannya dengan Ishita dan sekarang mereka akan lihat bagaimana hak asuh Aditya akan menghancurkan mereka. Ishita meminta Toshi untuk makan dan meminum obatnya. Toshi hanya menangis terus-menerus. Raman mendapat panggilan telepon dan berbicara. Toshi kemudian bertanya apa yang terjadi. Raman berkata jika mereka mendapatkan keberadaan Sarika. Toshi pun mengucap syukur. Raman lalu meminta Ishita ikut bersamanya.
Ketika mereka berdua telah pergi selama 2 jam dan kembali, Romi bertanya apakah dirinya bisa ikut bersamanya. Raman menolak dan berkata akan berbicara dengan Sarika. Ishita berpikir bahwa dirinya tidak yakin jalan yang diambil ini benar atau salah. Raman sedang bekerja di kantor dan Ashok mendatanginya dan menghinanya tentang drama di pernikahan Rinki. Ashok berkata bahwa Mihir digunakan pada saat yang tepat. Raman pun membalas ucapan Ashok dengan kata-katanya yang serasa menamparkan muka Ashok. Raman juga berkata, aku mengerjakan pekerjaanku dengan baik, kau juga harus belajar, atau panggil aku jika perlu dan aku akan menjelaskannya padamu. Ashok pun marah mendengar ucapan Raman. Raman dan Ishita menemui Sarika. Sarika berkata tidak ingin melihat wajah Romi. Ishita berkata jika mereka datang untuk meminta maaf. Ishita meminta Sarika memaafkan Romi demi anaknya. Sarika berdebat dan berkata, kalian kira aku tidak tahu kenapa kalian semua ada di sini? Aku bukan anak kecil, aku tahu masalah tentang kesehatan Romi, jadi aku tahu kalian datang ke sini bukan untukku tapi untuk anak ini. Raman dan Ishita pun terkejut. Sarika menambahkan, aku harapan terakhir kalian, jadi kalian datang melihatku, apakah kalian sudah menghukum Romi untuk kesalahannya? Tidak, kalian tidak peduli dengan apa yang Romi lakukan, kalian memiliki uang untuk menutup mulut dan menyuruhku melakukan aborsi, nama baikku sudah tercemar tapi Romi tidak peduli, aku tidak akan membiarkan Romi mendekati bayiku, pergilah kalian. Raman meminta Sarika memikirkan bayinya tapi Sarika bersikeras meminta mereka pergi. Sagun berbicara dengan pengacaranya. Sang pengacara mengatakan jika kasus ini kuat, Sagun bersikeras bahwa dirinya telah merawat Aditya dengan baik. Pengacaranya mengatakan bahwa Raman mengklaim bahwa dia bisa merawat lebih baik dari Sagun karena Sagun tidak memiliki keuangan yang stabil. Sagun berkata akan memberinya uang tapi dia harus membuatnya memenangkan hak asuh anaknya. Raman dan Ishita pulang ke rumah. Ishita menenangkan Toshi. Toshi tahu bahwa Sarika tidak akan setuju karena mereka memiliki motif tersendiri. Toshi pun menyalahkan dirinya sendiri. Raman meminta Ishita untuk berbicara sekali lagi dengan Sarika. Ishita pun berkata akan menemui Romi dulu. Ishita kemudian berbicara dengan Romi dan intinya Romi ingin memberikan namanya pada bayi Sarika dan membesarkannya meski rasa cintanya pada Sarika sudah tidak sama seperti dulu. Ishita menemui Raman dan mengatakan jika Romi tidak siap. Ishita pun berdebat dengan Raman. Raman menyalahkan Ishita atas semua yang terjadi dan Ishita pun menangis. Mihir dan Rinki datang lalu menatap mereka. Ishita menghapus air matanya dan beranjak pergi. Mihir menyapa mereka dan bertanya pada Raman. Raman kemudian menceritakan pertemuannya dengan Pathak. Beberapa saat kemudian Raman hendak pergi dan Ishita mengikutinya. Ishita ingin ikut dengan Raman karena ini berhubungan dengan Aditya. Raman menolak dan Ishita kembali menangis. Saat jam pulang di sekolah, Aditya bercerita pada Ruhi bahwa sekarang dirinya dan ibunya tinggal di hotel. Sagun lalu datang dan menarik Aditya pergi mengakhiri percakapan adik kakak tersebut. Mihir dan Rinki datang ikut bergabung bersama keluarga Bala untuk makan malam. Mihir menanyakan Raman dan Toshi menjawab jika Raman akan terlambat pulang karena kerjaan barunya memakan banyak waktu. Mihir dan Rinki mencoba membuat suasana hati Ishita kembali membaik. Mihir bersikeras meminta Ishita membuatkannya aloparatas. Ishita pun bersedia membuatkannya. Toshi berpikir bahwa hubungan Raman dan Ishita mengalami ketegangan karena Sarika. Raman berada di kamar dan sedang berbicara dengan Pathak. Ishita datang sambil membawa halwa untuk Raman dan memintanya untuk memakannya. Mereka kembali berdebat, mereka sama-sama kesal dan akhirnya sama-sama pergi tidur. Ishita tidur di sofa dan memandangi Raman. Raman sendiri langsung berbalik memunggungi Ishita. Pagi harinya, Toshi menemui Sarika dan meyakinkannya agar mau menikah dengan Romi. Toshi memohon pada Sarika tapi Sarika memintanya berhenti memohon. Toshi berbicara panjang lebar menumpahkan isi hati dan penyesalannya pada Sarika. Dia meminta Sarika melupakan segalanya dan memaafkannya. Toshi pun menangis dan ini membuat Sarika tersentuh dan ikut menangis. Toshi kembali memohon agar dapat memberikan nama pada anak Sarika dan memberikannya kehidupan yang terhormat. Toshi memintanya memberi kesempatan. Sarika pun berkata ingin bertemu dengan Romi sekali saja dan akan memutuskan setelah bertemu dengannya. Toshi pun berkata akan membawakan Romi untuknya. Toshi lalu memeluk Sarika.
Ishita pergi ke sekolah Ruhi dan bertemu Fandu. Fandu memintanya menjemput Sravan juga karena dia dan Bala ada sedikit urusan. Ishita menggoda bahwa mereka akan pergi kencan. Mereka pun tertawa. Ishita berkata akan membawa Sravan. Fandu kemudian beranjak pergi. Aditya tersenyum dan menyapa Ishita. Ishita menanyakan kabar Aditya. Aditya kemudian meminta maaf pada Ishita karena hari itu ibunya banyak melakukan kesalahan. Ishita berkata bahwa itu bukan kesalahannya. Ishita menanyakan Ruhi dan bertanya bagaimana Aditya akan pulang. Aditya berkata akan pulang sendiri naik taksi karena ayah dan ibu ada pertemuan dengan pengacara. Ruhi kemudian datang. Ishita mengajak Aditya pulang bersamanya dan Ruhi karena dia akan bosan sendirian di hotel. Ishita membawa mereka dan berpikir mengapa Raman dan Sagun bertemu pengacara. Ishita berharap tidak ada ketegangan yang terjadi. Sagun dan Raman berbicara dengan pengacara mereka. Sagun berkata akan memberikan hak asuh Aditya asal Raman memberinya uang 4 lakhs setiap bulan. Raman melihatnya dan terkejut. Sagun pun mengejeknya dan berkata bahwa dirinya bisa membuktikan di pengadilan bahwa dia mempunyai banyak tanggung jawab dan tidak bisa mengurus Aditya. Sagun juga berkata bahwa dirinya bisa membuktikan bahwa dirinya adalah ibu yang mampu. Setelah berbicara, Sagun pun beranjak pergi. Raman berkata pada pengacaranya bahwa mereka harus menemukan cara untuk mendapat hak asuh Aditya. Fandu dan Bala bertemu saat makan siang dan mereka berdebat mengenai makanan. Fandu lalu meminta minuman dingin dan Bala memanggil pelayan untuk memesannya. Sementara tidak jauh dari tempat Fandu dan Bala makan terlihat Toshi dan Romi juga berada di tempat yang sama dan mereka sedang membicarakan Sarika. Sarika lalu datang ke sana dan berkata apakah yang diinginkannya akan diberikan. Toshi pun bertanya apa yang diinginkannya. Sarika ingin Romi meminta maaf. Romi pun mengucap maaf tapi Sarika meminta dengan cara yang baik. Romi kembali berkata maaf karena dirinya telah bersalah pada Sarika. Sarika meminta dia meminta maaf sambil berlutut, memegang telinga dan menangkupkan tangan. Romi pun emosi dan hendak pergi tapi Toshi menahannya dan meminta dia melakukannya demi dirinya. Romi pun berlutut dan memegang telinganya sambil meminta maaf pada Sarika. Sarika teringat bagaimana Romi memberinya uang untuk menyingkirkannya dan bayinya, sementara Fandu melihat mereka dan menunjukkannya pada Bala. Bala bertanya-tanya siapa wanita yang bersama Romi dan Toshi. Sarika menangis dan meminta Romi untuk bangun. Toshi menanyakan keputusan Sarika. Sarika memutuskan tidak akan menikah dengan Romi. Toshi dan Romi terkejut. Sarika juga berkata untuk tidak menemuinya lagi atau dia akan lapor pada polisi. Sarika beranjak pergi dan Toshi pun menangis. Romi menenangkan ibunya. Fandu dan Bala melihat ini semua. Ishita membawa Ruhi dan Aditya. Ruhi lalu meminta Ishita menghentikan mobil. Ruhi menginginkan es krim. Ishita memberikan es krim pada Aditya tapi Aditya menolak karena ibunya melarangnya minum es krim. Ishita berkata bahwa sebenarnya dia hanya takut kalah dari Ruhi karena Ruhi makan es krim dengan cepat. Aditya pun tertantang dan berkata akan membuat Ruhi kalah. Mereka berdua berlomba makan es krim. Ishita tersenyum bahagia melihat anak-anak bersama. Raman berada di kamarnya dan sedang berbicara di telepon dengan seseorang tentang investasi. Ishita lalu masuk dan bercerita tentang Aditya. Raman diam saja dan Ishita pun beranjak pergi. Raman bergumam bahwa dirinya tahu jika Aditya sudah berubah. Raman berjanji akan mendapatkan Aditya kembali di rumahnya dan akan memperjuangkannya. Aditya bertanya pada Sagun berapa lamakah mereka akan tinggal di hotel. Sagun menjawab beberapa hari lagi. Sagun lalu melihat bungkusan es krim dan menanyakannya. Aditya pun bercerita jika tadi Ishita yang memberikannya. Sagun memarahinya tapi kemudian bersikap tenang. Sagun pun kemudian berbicara dengan Aditya tapi Sagun melihat Aditya menyembunyikan sesuatu. Aditya kemudian pergi tidur. Sagun berpikir jika semuanya meninggalkannya kemanakah dia akan pergi. Sagun menyadari jika Raman akan mencoba mengambil Aditya dan Sagun berkata tidak akan membiarkan itu terjadi karena Aditya harus bersamanya.